Nah ini untuk judulnya itu tadi yang pengen saya sampaikan. Ali bin Abi Thalib mengatakan gini, taskunu qalbu rajulul mu'min bi arba'atin nisa. Akan tentram hati seorang laki-laki mukmin dengan 4 wanita. Paham ya? Jadi laki-laki mukmin itu akan tentram hatinya kalau dia dikelilingi 4 wanita. Siapa mereka? Ummahu, ibunya, wa zaujatuhu, istrinya, wa ukhtahu, saudara perempuannya, dan yang keempat adalah ibnatahu, anak perempuannya. Jadi semakin baik dia kepada 4 wanita ini, maka dia semakin bahagia. Jadi laki-laki yang bahagia itu ketika dia bisa berbuat baik kepada 4 wanita ini. Kenapa? Karena Ali bin Abi Thalib melanjutkan al-ula yang pertama, wanita yang pertama, birruha ridhallahi ta'ala. Antum berbuat baik kepada wanita yang pertama, yaitu ibunya, itu menjadikan Allah ridho sama kita. Padahal kalau Allah ridho, itu yang susah dibikin mudah, yang miskin dibikin kaya, yang sempit dibikin lapang, yang sedih dibikin gembira. Nek Allah ridho, semuanya dimudahkan. Padahal cara tercepat dapat ridho Allah, antum cari ridho orang tua. Jadi kalau orang tua ridho, semuanya ridho. Jadi gini rumusnya, antum usaha ya sesukses apapun, selancar apapun, tapi kalau antum menyakiti orang tua pasti hancur. Walaupun semua orang dukung, walaupun modalnya banyak, tapi kebalikannya, walaupun usaha antum bangkrut, walaupun usaha antum ditipu orang, didolimi orang, tapi kalau antum dapat ridho dari Allah Ta'ala pasti sukses. Contohnya riba itu walaupun hasilnya oke, walaupun si dukung oke, walaupun buatine oke, walaupun gak ada orang yang nipu, tapi kok mesti bangkrut, ya toh? Mesti hancur. Kebalikannya, orang itu kalau rajin sedekah, walaupun didolimi, walaupun dibegal, walaupun diapusi, walaupun diplokoto banyak orang, tapi kok sukses. Nah, ngono iki lho. Bingung aku ya. Iki orang ini ditipu terus, tapi kok sukses. Kebalikannya, orang ini sukses banget, usahanya lancar banget, modalnya banyak banget, tapi kok bangkrut. Masalahnya riba itu diperangi Allah Ta'ala. Makanya walaupun semua orang dukung pasti bangkrut. Kebalikannya sedekah itu dicintai Allah Ta'ala. Walaupun semua orang menghambat rezekinya, dia ditolong oleh Allah Ta'ala. Sama antum itu kalau dapat ridho dari orang tua, walaupun semuanya gagal tapi pasti sukses, karena antum dapat ridho dari orang tua. Yang kedua, Ali bin Abi Thalib mengatakan wanita yang kedua, kenapa harus berbuat baik kepada wanita yang kedua? Siapa wanita kedua? Istrinya. Itu wasiatur Rasul ya, bi husni tarbiyatuha. Itu wasiat Nabi untuk berbuat baik kepada mereka. Karena ukuran baiknya laki-laki diukur baiknya dia kepada istrinya. Nabi itu sampai kalau urusan ke istrinya itu luar biasa gini. Jadi laki-laki itu semakin terhormat ketika dia semakin memuliakan istrinya, karena dia dapat istrinya itu gratisan, kata Nabi. Maka wasiat Nabi, kamu harus berbuat baik sama istrimu, karena kamu dapat istrimu itu dengan amanah dari Allah, dan kamu mendapat kehalalan dari kehormatannya itu hanya dengan kalimat Allah. Istausu binisaul khaira fa innahu akhadtumuhunna bi kalimati bi amanatillah wa wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Kamu, kata Nabi, ini wasiat Nabi khusus kepada para laki-laki. Kamu jangan sekali-kali menyakiti istrimu. Kenapa? Karena kamu mendapatkan istri itu hanya nembung dari bapaknya, terus diamanai, ngono tok, gratisan loh istilahnya. Sekarang saya tanya, Pajero sik regane 400 juta, yang paling dipakai 1 bulan sekali, sama istri antum itu lebih mahal mana nilainya? Coba. Sementara kalau saya punya Pajero, saya beli dengan harga mahal, saya kisik-kisik, terus ada orang nembung, Pak, Pajero ini kula tembung nggih, kula PE ngono. Ya lagi Pajeroku PN tapi dirawat ya aja disakiti. Sekarang antum ngambil istri kan gitu. Ada perempuan cantik, solihah, cantik apa-apa penting solihah, gitu. Itu ketika dia dari kecilnya dirawat orang tuanya, sakit ditambah ke orang tuanya, nanti mondok ya dibiayai orang tuanya, dikasih makan sama orang tuanya, rumahnya didesain begitu bagus sama orang tuanya, sampai kamarnya itu dikasih perlengkapan komplit untuk dia. Itu mahal sekali loh, perempuan terhormat itu mahal sekali. Ngerti-ngerti antum datang, Pak, anaknya wedok kula pek bojo nggih, ya le ra apa-apa ngono tok. Modalnya hanya dengan apa? Mahare antum apa? 200.000 paling. Paling tambah seperangkat alat sholat gitu. Alah perangkat sholat kita tak pikir karpet apa masjid, ternyata perangkat sholat yang nggur sajadah kaya ngene iki.
karo Qurannya aja yang golek sik diskon ngono bayar ora cash. Kayak gitu terus antum dapat gratisan loh itu. Terus antum dapat maaf ini kehalalan dari kemaluannya itu menjadi halal. Kata Nabi ini hadisnya gitu kan, fastahlaltum furujahunna. Kamu dapat kehalalan dari kehormatan istrimu itu apa? Dengan kalimat Allah loh, Pak. Lah kok kemudian antum punya terus disakiti. Makanya kalau sebagai bapak, ini antum para bapak ini punya anak perempuan, nanti kalau ada laki-laki ngelamar, itu caranya gini. Le, kowe wani ngelamar anakku, ya toh? Rapopo ki PN wis itu aku sing ngopeni saya sing biaya jak kecil rapopo PN, tapi syaratnya ini amanah. Amanahnya apa? Orang gur sekedar dikasih makan, gur ngasih makan aku iso. Oh kowe rasa kok kayak makan sak kayak mangan ke dek ben ning gur gawe kono sak gawe ke omah. Ning gur masalah baju-baju tak tukoke klambi, jubah, cadar tak tukoke kabeh. Intinya kamu berani ngambil anakku ki amanah ya, ojo disakiti, ojo diunek-unekke, jangan kau rusak ya toh. Tapi kamu amanahnya itu kamu bawa ke surga. Intinya kamu berani ngejak anakku jadi istri bawa ke surga. Nek ora sogo nang swarga tak openane dhewe. Tapi betul gitu caranya. Antum sebagai bapak aja cenanangan gur nulang-lungke anak wong lanang ra genah. Ya toh. Rata wadus, rata sholat, aku yang ngono kok ngelamar kok ya dikeke ya PN itu mahal loh, anak kita itu mahal. Makanya laki-laki yang baik itu dia sangat memuliakan istrinya, karena istrinya itu ya dia dapat dengan gratisan, kemudian amanah dari Allah Taala. Kemudian yang ketiga siapa? Tahu saudara perempuannya. Ali bin Abi Thalib mengatakan untuk wanita yang ketiga itu ada husnul tarbiyatuha tamnahukal barokah. Kamu berbuat baik sama kerabatmu, adik atau kakak perempuanmu, itu akan mendatangkan barokah. Kemudian yang keempat, anak perempuannya. Anak perempuannya itu beliau mengatakan husnul tarbiyatuha tarfa'uka darajah fil jannah. Kamu bagus dalam mendidik anak perempuanmu, itu menghantarkan dirimu ke surga. Tingkatan derajatmu di surga sangat tergantung dari doa anak-anak perempuanmu, kata Nabi. Coba, berarti ini antum bisa baik dengan 4 perempuan, dijamin dengan 4 jaminan juga. Pertama dapat kecintaan Allah, yang kedua yang pertama dapat ridho dari Allah, yang kedua dapat kecintaan Rasul, yang ketiga mendapat barokah, sama yang keempat diangkat derajatnya di surga. Tapi kalau kita jahat dengan 4 perempuan, pertama dimurkai Allah, yang kedua dapat laknat dari Rasulullah, yang ketiga barokahnya hilang, sama yang keempat derajat kita di surga dicabut oleh Allah Ta'ala. Begitu Pak. Makanya betul-betul ini wasiat untuk berbuat baik kepada 4 perempuan ini ya. Bagaimana bentuk berbuat baik dan kenapa mesti harus berbuat baik? Bentuk-bentuk berbuat baik itu ya jelas. Saya baca buku yang ditulis oleh siapa ini dalam fikih wanita itu bentuk nafkah dan berbuat baik itu yang paling pokok pertama beri nafkah memang. Jadi kalau laki-laki ya, ini para bapak semuanya, antum kalau punya duit itu wajib membagi kepada 4 perempuan ini. Antum kalau punya duit ada jatah untuk ngasih ibunya, ngasih istrinya, ngasih saudara perempuannya, sama ngasih anaknya. Tapi kalau perempuan dia dijatah oleh 4 laki-laki, dijatah bapaknya, dijatah suaminya, dijatah kakak laki-lakinya, sama dijatah anak laki-lakinya. Kalau masih kecil dijatah bapaknya. Nanti kalau sudah agak besar, bapaknya sudah nggak mampu, dijatah kakaknya. Nanti kalau sudah menikah dijatah suaminya. Kalau sudah tua jadi ibu, dijatah anaknya. Enak mana? Enak ya wong wedok dijatah wong lanang 4, tapi nek wong lanang 1 menjatah 4 perempuan. Maka jatah warisan laki-laki 2 kali perempuan. Karena wong wedok kalau dapat dia nggak perlu bagi-bagi lagi. Tapi kalau laki-laki dapat warisan, dia bagi-bagi lagi, istrinya dibagi, anaknya dibagi, ibunya dibagi, begitu. Tapi rumusnya gini, laki-laki yang sukses itu ketika dia didoakan oleh 4 perempuan ini. Antum kalau pengen sukses, maka antum harus mencari, ya jangan doa sendiri. Antum minta bantuan 4 perempuan yang ini doanya mustajab demi Allah. Kalau ibu kita berdoa, istri kita berdoa, anak kita berdoa untuk mendoakan kebaikan ke kita, karena kita berbuat baik sama mereka. Caranya antum berbuat baik dulu, antum nyangoni mereka. Nanti kalau mereka sudah dibaiki, otomatis mereka akan berbuat baik sama kita.
Apalagi misalnya gini, doanya sama, waktunya sama, ya toh. Terus 4 perempuan itu mengangkat tangannya bareng-bareng demi Allah Pak, pasti orang nganggo suwe, orang nganggo insya Allah dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Karena pasti, wong antum doa sendiri aja dijamin, Allah menjamin. Ud'uni astajib lakum, minta padaku, pasti saya kabulkan. Jadi Allah nyuruh antum minta, dan Allah menggaransi antum minta diberi, dan Allah murka kalau antum nggak minta kepada dirinya. Coba. Tambah lagi kalau antum minta bantuan kepada istrinya, ibunya. Coba misalnya antum gini doa, ya Allah perbanyak duitku, perbanyak anakku, dan perbaguslah mobilku minimal Panther 2018. Antum doa gitu. Lah kok ibu antum, ibunya itu juga berdoa, waktunya juga sama, pas malam itu jam 3, antum jam 3 juga berdoa dengan kalimat itu, ibunya juga berdoa. Ya Allah semoga anakku lanang kae walaupun awake kuru kaya ngono kae, muga-muga rezekine akeh, terus anake ya akeh, terus mobile ku ya rada apik sithik, mesake nek nggur mobil kaya ngono kae, engko nek macet ning dalan wong uripe nggur tok lam taklim obat mabit ya karo toblak tablik ngono gitu. Nek ngomong yo nek tablik aku ngerti, nek toblak gitu. Wong nggur tok lam taklim obat mabit toblak tablik, mesake engko nek macet ning dalan ngono. Ibu saya doa gitu coba. Lah kok istri saya ya doa, ya Allah semoga suamiku itu walaupun orang pating ganteng tapi semoga rezekinya banyak, kemudian anaknya juga banyak. Anaknya oke ya kudune apa gue ya setuju gitu loh. Itu nanti anaknya oke. Kemudian apa namanya mobilnya juga diperbagus gitu. Karena nih mobil kayak gitu kadang-kadang sih rada mumet-mumet. Wah, itu dikabulkan. Apalagi saat itu anak saya juga berdoa. Anaknya nang pondok kono nang Lamongan kono ndonga bengi-bengi kuwi. Ya Allah semoga abiku kae dikasih rezeki yang banyak. Coba anaknya doa semoga abinya dapat rezeki. Kemudian istrinya berdoa semoga suaminya dapat rezeki. Ibunya berdoa demi Allah Pak dikabulkan. Apalagi mereka berdoa diulangi 3 kali. Karena doa itu Allah akan balas dengan 3 kemungkinan, kan gitu dalam hadis. Ma min muslim yad'u bi da'watin illa a'tawah ala ihda min salasin. Tidaklah setiap orang Islam yang dia berdoa kecuali Allah berikan balasan 1 di antara 3 kemungkinan. Yang pertama, yu'ajilu fid dunya, dibayar cash di dunia. Atau yang kedua, tudakhiru lil akhirah, disimpan untuk simpanan akhirat. Atau yang ketiga apa? Yusrifu mislahu, akan dihilangkan musibah yang sebanding dengan itu. Nah, kalau 3-tiganya diulang, itu bisa jadi doa yang pertama dibayar cash, doa yang kedua nggo simpenan, doa yang ketiga nanti dibayar dalam wujud dihilangkan musibah. Makanya antum doa nggur pisan kadang-kadang ora dikabulkan, itu sebetulnya dikabulkan tapi dalam wujud yang lain. Makanya doa itu nggak usah buru-buru dikabulkan, penting doa pasti dikabulkan. Apalagi antum minta doa orang-orang yang tadi mustajab doanya itu perempuan yang sangat membantu kita. Maka semakin bahagia kalau semakin diperbanyak perempuannya itu. Jadi ibunya jangan cuma 1, ibunya sendiri, tapi ibu mertua, ibu dari ibu mertua, ya diperbanyak. Istrinya juga jangan cuma 1, perbanyak aja istrinya. Kemudian anaknya juga cuma 1. Ya lah, wong bojone Pak ketok anake siji, duwite akeh kok ora duwe anak, duwite akeh ora duwe bojo, tambah parah itu. Makanya doa kita kan Allahumma ighfir mali wa auladi. Ya Allah perbanyak duitku, perbanyak hartaku. Itu doanya Anas bin Malik loh itu. Allahumma ighfir mali wa auladi wa barik fima ataitani wa tawil umri ala taatika. Ya Allah perbanyak duitku, perbanyak anakku, kemudian barokah atas pemberian darimu dan panjangkan umurku dalam ketaatan. Gitu. Doanya ya Allah banyak duit, ra ndek bojo, ra ndek anak. Atau duwe anak, ndek bojo, anake akeh, ra ndek duit. Payah kuwi. Duitnya, anaknya akeh ra ndek duit kan ngenes lho kuwi. Makanya doanya banyak duit dulu baru banyak anak. Jangan banyak anak dulu nggak punya duit. Banyak duit dulu baru banyak anak. Ngono duitnya akeh, itu nek iso diperbanyak wanita yang disantuni. Ibunya, istrinya, budenya, anak dulurnya, istri-istrinya, anak-anaknya, adik-adiknya, kakak-kakaknya disantuni semuanya. Aku Pak, rencananya duit sak miliar, mbok dheku kabeh tak amplopi kabeh. Senengku kabeh do ndongake, walane, ala kabeh do ndongake. Bahagia lho Pak. Antum nek pengen jadi laki-laki yang bahagia, perbanyak wanita yang mengelilingi kita. Ya toh, nek bisa antum jangan pisah dengan wanita-wanita yang antum cintai tadi. Ojo ngasih gara-gara kerja ikut kapal Amerika, kampul-kampul 2 tahun, kemudian akhirnya pisah dengan istri. Dua bojo ayu kok ditinggal, rugi. Kemudian punya ibu ditinggal, padahal doa ibu itu loh mustajab. Punya anak ditinggal, adik ditinggal, semuanya ditinggal gara-gara golek rezeki.
Emangnya rezeki itu hanya duit ngono apa piye? Sesuai iso emosi lho iki jam 09.00 lho iki. Yang pengajian kayak gini. Ibnul Qayyim mengatakan ya, ajmalur rizqa laisa bil mal. Namanya rezeki yang paling baik bukan harta. Fa inna ajmalur rizqa laisa bil mal, dan sebaik-baik rezeki juga bukan harta. Walakin, tapi namanya rezeki dakwatul fa wa rizqa. Antum punya ibu yang mendoakan itu rezeki. Rafiqatul ab fa wa rizqa. Kemudian bapak yang sayang itu juga rezeki. Kemudian dhahikatul ibn, antum dikelilingi anak-anak yang lucu-lucu, tertawa-tawa, itu rezeki. Anakku 6 ngono kuwi, mbosan do lunga kabeh, sik mati siji, loro, kemudian yang lain mondok-mondok ngono gelik-gelik karek wong loro ngono iki. Ya Allah, wis kelangan rezeki kok. Masyaallah ngono. Pas nang omah nggur dunen-nuneni wae mbosan mondok wis sedih piangen. Lagi ya ta. Tole ngono ya ta. Makanya mumpung itu anak kumpul dengan kita tuh rezeki. Ojo dunen-nuneni terus. Punya tetangga yang baik ya rezeki. Antum dikelilingi saudara muslim itu rezeki loh Pak. Kemudian dalam riwayat itu jenis rezeki ya. Punya tetangga yang baik rezeki. Punya halaman yang luas rezeki. Kemudian punya kendaraan yang bagus rezeki. Punya apalagi ini nurul akli fa wa rizqa. Wah, banyak banget jenis rezeki itu.